Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Semangat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Mari kita persiapkan hati dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Engkau berikan pada hari ini, karena Engkau selalu setia menjaga kami di dalam suka dan duka. Karena itu Tuhan, di pagi ini pun kami masih rindu untuk dapat kembali merenungkan firman-Mu, agar dapat menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan hari ini. Berikanlah kami hikmat, agar kami dapat mengerti firman-Mu, agar kami pun tidak hanya menjadi pendengar, tetapi dapat mengerjakannya di tengah kehidupan beriman. Dan di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita membayangkan bagaimana seorang prajurit yang siap maju di dalam peperangan. Prajurit adalah orang yang terpilih dan terlatih. Dia harus menempuh pendidikan khusus agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Mengapa perlu dilatih? Karena tugas seorang prajurit itu tidaklah mudah. Dia harus menjadi kuat, sigap, berani, dan tetap setia kapanpun, dimanapun, bahkan apapun yang mungkin dihadapinya nanti. Jika seorang prajurit yang baik bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, tanggung jawabnya dengan baik, itu akan sangat menentukan kemenangan. Walaupun nyawa jadi taruhan, prajurit yang baik tidak akan mundur dalam perjuangannya. Oleh sebab itu, seorang prajurit harus siap menderita. Kita tahu bahwa proses pendidikan dan pelatihan sangat berat. Para prajurit masuk ke dalam satu disiplin militer, mengatur pola kehidupan yang baru, mulai dari jam dan caranya ini semua diatur sedemikian rupa dalam sebuah kedisiplinan. Tidur, bangun, makan, mandi, dan lain sebagainya. Ya, memang berat sekali dan kerasnya latihan yang harus ditempuh seorang prajurit. Semua itu bisa jadi dikategorikan sebagai sebuah penderitaan. Namun inilah yang harus dijalani untuk dapat melahirkan prajurit yang berkualitas dan dapat melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik. Paulus menggambarkan kepemimpinan diri seorang Kristen layaklah sebagai seorang prajurit Kristus, di mana seorang Kristen yang berkualitas dapat terwujud melalui proses pendidikan iman di dalam Tuhan. Prajurit Kristus pun harus siap, sigap, dan setia menjalani kehidupannya, baik di dalam sukacita maupun duka cita, pantang menyerah untuk menjalankan kehendak Tuhan. Kita tidak dapat mungkin menjadi seorang Kristen yang cengeng, yang mudah rapuh, bahkan yang lari dari kenyataan hidup. Melainkan melalui iman, kita terlatih dan menjadi tangguh agar segala bagian kehidupan kita menjadi sebuah kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus. Hal inilah yang Paulus ingatkan kepada Timotius dalam kepemimpinannya untuk dirinya sendiri, sekaligus dia pun menjadi seorang pemimpin bagi jemaat Efesus. Banyak sekali pergumulan yang dihadapi Timotius. Satu bagian, Timotius ini adalah orang yang masih muda,
Namun dia memiliki tanggung jawab yang besar atas jemaat yang dilayaninya. Dan dia juga pasti memiliki beragam tantangan untuk hidup beriman. Karena itu Paulus mengingatkan agar setiap orang percaya, baik Timotius, jemaat Efesus, bahkan kita semua pada hari ini, kita harus siap menderita, siap untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan, walaupun pasti menjalankannya akan banyak tantangan yang mungkin datang dari orang lain yang kerap kali menggoda kita untuk jauh dari Tuhan. Tantangan karena orang mencibir kita, mengecilkan kita, bahkan mengucilkan kita karena kita menjalankan iman kepada Tuhan. Kita juga mungkin banyak menghadapi penderitaan, siap melawan pertentangan, bahkan yang muncul dari dalam diri kita sendiri, yang mungkin membuat kita malas, terbeban berat, dan meninggalkan Tuhan dikala ada pergumulan. Menjadi seorang prajurit yang baik adalah sebuah panggilan bagi kita. Sekalipun tidak mudah melakukannya, tetapi suka atau tidak, semua kita harus mempersiapkan diri, rela berkorban, dan berani hidup mempermuliakan Tuhan. Tentunya dengan cara kita mau dilatih untuk mendengar dan menjalankan firman Tuhan. Tuhan jugalah yang akan memantaskan kita untuk menjadi prajuritnya yang baik. Oleh karena itu, marilah saudara-saudariku, kita berjuang bersama sebagai seorang Kristen yang bermental prajurit yang baik. Masing-masing dari kita juga dalam komunitas bersama sebagai gereja, kita melatih diri agar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama bersyafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami sebagai seorang prajurit Kristus yang dipanggil menjadi prajurit yang baik dalam menjalankan tugas, kami pun dapat menjaga kehidupan kami agar hidup dalam ketaatan. Walau banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami menjalankan perintah-Mu. Kami mau bersyafaat mendoakan saudara-saudari kami seiman, dimanapun mereka berada, bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu bersama dalam sapaan teduh pada pagi ini. Dan khususnya kami berdoa untuk saudara-saudari kami di GBKP Runggun Cililitan. Tuhan berkatilah mereka, hamba-hamba-Mu yang Kau utus melayani, pendeta, pertua, diaken, emeritus, bersama dengan seluruh keluarga yang tetap mendukung pelayanan, agar bersama-sama dengan seluruh jemaat dapat bersatu hati bersemangat menjalankan panggilan Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesehatian dan sukacita, agar sekalipun ada tantangan dalam pelayanan, dapat dilalui dengan baik. Dan bagi segala hal yang mungkin diperlukan untuk mengembangkan pelayanan di tengah gereja-Mu, hikmat Tuhan juga menuntun saudara-saudari kami di GBKP Runggun Cililitan, agar terus menerima dan menjadi berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini. Di dalam segala yang akan kami alami, kami hadapi, kekuatan, kesehatan, rezeki, dan sukacita yang Tuhan anugerahkanlah menjadi berkat bagi kami. Kiranya kami dapat melakukan semuanya seturut kehendak-Mu Tuhan, dalam pengharapan kami hanya kepada-Mu. Ini doa kami, oh Tuhan, dan bersama kami akan menutupnya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat jalani aktivitas dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.